semuanya. Ya, mari, silakan. Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Suaranya apakah terdengar? Terdengar, Mas. Oh iya. Oke, kemarin kan kemarin dari Senin kemarin ya, kalau saya kan Kamis libur. Kita sudah belajar tentang tombol-tombol untuk pindah frame atau pindah scene. Kita sudah belajar, dan dari awal kita belajar tentang animasi, yaitu menggunakan motion, classic twin, motion twin, shape twin, kemudian menggunakan add classic motion guide. Kemudian kita belajar tentang teks, yaitu input text, dynamic text, classic text, dan yang terakhir adalah tombol button. Nah, saat ini kita akan belajar tentang menata dari aplikasi, dari tampilan splash screen, kemudian ada tombol mulai atau start, kemudian ke menu itu ada macam-macam, misal ada pendahuluan atau petunjuk, materi, games, animasi, dan lain sebagainya. Kita nanti tergantung kalian semua ingin membuat seperti apa. Nanti saya kasih contoh secara singkat. Saya kasih contoh secara singkat bagaimana membuat tampilan aplikasi. So, ini mungkin saya akan share screen. Oke. Nah, di sini saya akan membuat file baru. Seperti biasa ya, cara membuat file ya. Oke. Nah, kalian bisa mengikuti atau mencatat. Nanti setelah perkuliahan nanti kalian akan mencoba membuat tampilan yang lebih menarik untuk project selanjutnya. Nanti saya akan buat itu splash screen itu berupa animasi loading, kemudian tombol start. Lalu di menunya itu saya bikin menu deskripsi atau menu materi secara singkat dan sebuah animasi yang pastinya tentang biologi. Nah, di sini ada splash screen, misal kalian bisa membuat background-nya terlebih dahulu, bebas mau background seperti apa, membuatnya pakai cara apa, atau mendownload gambar di Google bisa. Tapi mungkin di sini saya kasih contoh membuat manual. Tapi kalian bebas mau mencoba cari di Google juga bisa. Nah, sebelum itu di layer 1 kalian membuat, ganti nama aja ya, background, biar kita bisa apa namanya, membedakan layer background dan layer lainnya. Kita buat layer background di background. Misal saya buat seperti ini. Biar background-nya tidak rusak, nanti saya grup agar tidak terpotong.
Nah, di background itu kan nanti tetap ada tulisan kayak seperti judul. Nanti di sini judul dan juga ada tombol. Mungkin kalau bisa kalian judul ini dibuat terpisah saja, buat layer baru, judul. Buat layer buat tombol. Mungkin bisa saya jelaskan lagi cara membuat tombol yang buat kalian yang lupa. Kemarin sudah saya share di YouTube. Buat kalian yang melihat di YouTube cara membuat tombol yang mohon maaf, yang pelajaran sebelumnya itu kan ada membuat tombol, pindah scene dan pindah frame. Nanti kalian juga bisa lihat lagi di situ agar kalian bisa belajar lagi. Misal saya buat tombol di layer button ya. Kita ada 3 layer, add background, judul, dan button. Ini kita kunci aja background sama judul biar tidak terjadi masalah nanti di sini. Nanti malah kalian buat tombol, malah tombolnya di background atau di judul. Kita buat tombol dulu aja, menggunakan rectangle tool. Oh iya, maaf. Ini kan buat splash screen dulu ya, berarti kalian buat splash screen dulu. Splash screen itu seperti loading, kayak misal kalian main game. Maaf, buat itu dulu ya splash screen, yang tombol habis itu yang tutorial kedua. Splash screen. Oke, kalau splash screen kan modenya kan kalian buat animasi, animasi loading menggunakan, lebih baiknya kalian menggunakan motion nanti, yang motion atau shape twin. Iya, menggunakan shape twin nanti. Kalau kalian buat animasi. Nanti tampilannya seperti ini. Nanti kalau animasi loading gini. Nah, nanti dibuat seperti itu. Oke, misal kita di frame frame 90, kita buat loading selama 3 detik atau 90 frame. Pada background kita buat set frame biar tampilannya di background itu. Di judul juga sama, kita insert frame, dan di splash screen, di layer splash screen, kita buat insert keyframe. Nah ya, ini frame 1, dan yang di frame terakhir atau frame 90, kita buat keyframe di splash screen. Oke, kita atur loadingnya ingin seberapa. Saya buat setidaknya, oh ya biar apa ya, biar kalian mengatur buat apa namanya itu, seperti memanjang gini. Caranya kalian tekan ALT, free transform ALT, biar yang gerak cuma sebelah sininya aja. Kalau kalian tidak menekan ALT, dia akan yang sebelah kiri kanan akan melebar. Jadi kita kan ingin melebarnya ke kanan pakai ALT seperti ini. Keyboard ya Alt ALT. Oke, pastikan ini di frame 90 ya. Nah, ini frame 1 sampai frame 89. Tampilan ininya seperti ini, dan frame 90 panjang seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita di splash screen frame 1, antara frame 1 sampai 90 kita buat menggunakan grid shape twin. Kita menggunakan grid shape twin ya ini ya. Nah,
Kalau kita tes sedikit, nah dia sudah melakukan tampilan loading seperti ini. Oke, nah oke dari splash sampai splash screen ini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, mungkin ini saya lanjut. Yang kita sudah membuat splash screen. Nah, setelah loadingnya selesai, saya ingin buat tombol mulai. Setelah ini selesai, splash screen ini akan hilang, atau loading berwarna merah ini, merah marun ini akan hilang. Kemudian akan keluar tombol start, atau tombol mulai. Caranya cukup mudah. Kalian bebas ini mau membuat background kedua untuk tombol apa untuk di scene 1 atau tetap itu bebas. Tapi di sini mungkin saya buat background tetap sama. Caranya kita di frame selanjutnya yaitu frame 91. Di sini kita buat insert frame baru lagi, klik kanan insert frame. Lalu di judul kita juga insert frame karena kan background dan judulnya sama ya. Lalu kita buat tombol. Kita buat tombol di layar baru atau new layer. Buat tombol button. Atau enggak button mulai. Nah, kita buat button mulai. Oke, sebelum membuat desain tombolnya, di frame 91 ini, di paling akhir ini di button mulai, kita insert keyframe agar membuat halaman baru, keyframe baru pada button mulai. Kita klik kanan, lalu insert keyframe. Nah, di sini sudah terlihat membuat keyframe baru atau keyframe kosongan blank. Nah, setelah itu saya akan membuat tombol. Ini tombolnya saya bebas tampilannya. Oke, saya kasih nama mulai. Oke, ini sudah saya buat tombol mulai. Saya buat simbolnya, simbol button. Caranya yaitu kita blok ini dulu, kemudian kita klik kanan, convert to symbol. Untuk nama ini kita kasih nama button btn underscore mulai. Tipenya kita pilih button karena kita membuat tombol. Langsung klik OK. Nah, jangan lupa di properties ini kita beri nama sama button mulai, btn underscore mulai. Oke, kita di scene 1 sudah membuat slash screen dan tombol mulai. Nah, untuk selanjutnya, pada bagian menu saya ingin di scene selanjutnya. Jadi di scene 1 ini saya membuat space screen dan tombol mulai. Kemudian di scene 2 ini saya membuat menunya. Misal saya kasih menu apa namanya? Profil, materi dan animasi. Nanti saya akan buatkan tampilannya. Sebelum itu kita akan membuat ini
berfungsi ke scene selanjutnya. Kita mungkin buat scene baru dulu aja. Klik insert dan pilih scene untuk membuat scene baru. Klik insert dan buat scene, klik. Oke, kita sudah masuk ke scene baru. Kita kembali ke scene 1. Nah, kita operasikan tombol ini. Ini tombol ini bebas, kalian mau editnya seperti ini, atau polosan seperti ini juga bebas. Tapi nanti waktu project, saya ingin tampilan atau menu-menunya atau macam animasinya, tampilannya bagus. Oke, kita coding scriptkan button ini, tombol ini. Untuk pindah scene ya, ini pindah scene ya, karena kita pilih window, kemudian pilih kode script ini. Kemudian pilih timeline, action script dan timeline. Lalu kalian klik to go to scene and play untuk pindah scene. Oke, ini yang abu-abu ini kita hapus saja. Nah, ini ada movie clip disuruh go to and play 1 scene 3. Oke, karena kita tujuannya ingin ke scene 2, tujuannya ke scene 2, kita buat scene ini jadi scene 2. Lalu untuk go to and play kita ganti dengan go to and stop. Seperti ini. Oke, berarti jika diklik tombol mulai, maka akan pergi ke scene 2 di frame 1. Di frame 1 scene 2. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini penjelasan lagi. Ini kan kalau kalian mulai control test. Ini loadingnya akan jalan. Nah, tapi dia tidak berhenti di start. Di tombol mulai. Seharusnya kan dia berhenti di tombol mulai. Seharusnya berhenti di sini ya. Oke, ini kan berjalan. Nah, di tombol ini kita kasih script lagi. Caranya kita kasih script stop. Yaitu kita di layer action. Ini kan otomatis kalau misal kita buat script baru, otomatis akan keluar layer action. Dan seperti ada tombol seperti ini. Seperti ada lampu tambang seperti ini maksudnya. Oke, kemudian kita klik ini, layer action frame 91 yang ada scriptnya, dan kita klik kanan, pilih action. Kita kasih script stop. Stop, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Oke, ini dia stop, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Kemudian kita tes. Nah, langsung berhenti di tombol mulai. Nanti jika ini diklik, maka akan ke scene 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang pembuatan splash screen dan tombol mulai ini? Oke, jika tidak ada, saya lanjut ke scene 2. Kita berada di scene 2. Nah, ini klik scene 2. Scene 2 sama caranya, kita membuat background terlebih dahulu, kemudian buat tombolnya. Kita di layerin, kita kasih nama background. Nah, nanti bebas kalian ingin backgroundnya sama atau berbeda juga bisa. Ini saya buat background lagi aja dengan tampilan yang berbeda.
Oke, misal tampilannya seperti ini, dan ini kayak kunci, saya buat layer baru untuk buat judul. Nah, judul yang kemarin, yang tadi bisa kalian copy aja, saya copy, dan saya paste di judul, layer, nah, layer judul. Nah, ini posisinya mungkin saya geser ke sini. Oke, lalu untuk selanjutnya ini saya akan membuat tombol lagi. Mungkin tombolnya saya buat satu layer saja, di layer berbeda. Misal ini tombol kedua tombol. Oke, ini saya kasih nama materi singkat. Lalu yang bawah ini saya kasih nama animasi. Jadi kita ada mungkin materi aja, jangan materi singkat, materi saja, materi. Kita punya dua desain tombol, yaitu materi dan animasi. Kemudian kita sama akan membuat tombol seperti tombol mulai tadi. Kita blok yang tombol materi, yang desain tombol materi. Kita klik kanan, pilih convert to symbol, dan kita kasih nama button materi. Di tipenya button, lalu klik OK. Dan ini kita kasih nama juga di propertiesnya, yaitu button materi. Nah, lalu di animasinya juga. Kita klik kanan, pilih convert to symbol, kita kasih nama button animasi. Dan tipenya button dan klik OK. Di propertiesnya kita kasih nama juga button animasi. Guys, ini sudah menjadi dua tombol, button materi dan button animasi. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat scriptnya. Nah, sebelum itu, nanti di materi ini, jika kita klik, saya akan membuatnya di scene 3. Nah, scene 3 ini khusus untuk materi-materi. Untuk materi, bebas ya, materi apa ya. Lalu untuk di animasi ini, kita akan buat scene baru lagi, scene 4, tentang animasi. Oke, seperti itu. Kita buat scriptnya dulu. Itu kita klik materi, untuk materi terlebih dulu ya. Pilih window, kemudian pilih foto ini. Kalau tidak, kalau misal otomatisnya otomatis sih. Kalau misal kalian sering membuka, bentar, semoga kode snap ini, biasanya di sini tuh ada seperti ini, taruh di sini atau di mana. Biasanya di sekitaran situ. Langsung saja kalian klik ini, kemudian klik kode ini. Tampilannya seperti ini, ada panah kanan, panah lebih dari atau kurang dari. Kita klik ini aja. Nah, ini kan otomatis ada. Karena kita pindah di scene 3, kita pilih yang ini ya, kayak tadi klik to go to scene and play. Oke, kita hapus aja yang ini, tulisan abu-abunya. Kemudian
Nah, kita tujuannya kan ke scene 3. Nah, ini kita cek dulu. Ini kita benar di frame 1 karena kita tujuannya di frame 1 dan ini di scene 3. Lalu kita ganti aja yang ini, play-nya kita ganti stop. S-nya besar, T, O, dan P-nya kecil. Kalau sudah kita keluar, kemudian kita lanjut ke membuat tombol animasi. Kita buat scriptnya, pilih kode snip, lalu klik to position and play, sama. Kita hapus ini aja. Oke, untuk animasinya, tombol animasinya kita sama. Kita buat di scene 4. Kita cek lagi, frame 1 dan scene 4. Scene 3 kita ganti scene 4. Kemudian play-nya kita ganti stop. Oke, tampilannya scriptnya akan seperti ini. Tombol materi dan tombol animasi. Atau kalian bisa misal nih, bisa kasih nama daring 2 kali materi. Dan ini yang bawah daring 2 kali animasi. Nah, ini garing ini menandakan ini adalah catatan. Kalau garing ini berikan catatan, berarti tidak ada error kalau misal kalian menjalankan. Kalau misal kalian tidak menggunakan garis miring 2 kali, maka nanti akan terjadi error. Jadi saya sarankan menggunakan garing seperti ini. Dan menjadi warnanya abu-abu ya. Tapi mungkin ini tidak perlu aja, mungkin saya hapus. Karena ini kan tombol sudah kelihatan ada button materi dan tulisan button animasi. Mungkin seperti ini aja untuk tombol yang materi dan animasi. Oke. Karena tombol sudah, kita akan membuat scene baru untuk di scene materi. Tapi sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Oke, kita yang mau bertanya. Saya, Kak. Oh ya, Halo, gimana? suara dengar nggak? Oh ya, dengar gimana? Tadi yang buat apa namanya kode sniper ya Mas ya? Iya. Itu tuh kalau yang di Adobe Flash yang CS3 itu di mananya ya? Kalau kamu klik window, itu ada nggak? Window ada, tapi nanti kodenya kodenya nggak ada. Adanya komponen inspektor gitu-gitu. Oke, mau tanya yang di scene 3. CS3 itu action script-nya baru sampai mana? 2 atau 3 tadi? Biasanya kan kalau di Adobe Flash itu ada action script 2 dan action script 3 kalau membuat file. Gimana Mas? Saya nggak dengar aku. Di membuat file baru, misal di file baru kan ada tampilan, ada pilihan action script 2, action script 3, terus Air for Android. Coba kamu buka file new, itu ada pilihan apa aja di situ. Oh, aku pakai ini yang action script 3.0. Itu yang paling tinggi. Oke. Tapi tidak ada itu ya kodenya ya. Nggak ada, atau mungkin dari teman-teman lain yang pakai sama flash kayak punya aku, mungkin kalau nemu, atau mungkin aku tadi kurang teliti. Atau enggak, kalau misal nggak ada, biasanya itu mungkin yang untuk CS3 ya, kalau nggak salah biasanya ngarang sendiri. Maksudnya bukan ngarang sih, emang nggak ada, tapi kan kodenya sama seperti ini gitu, tapi mengetik manual dia tidak tersedia di situ. Mungkin kalau misal mengetik manual kan ininya sama, mungkin ini sesuai dengan nama tombolnya. Dan add hidden listener ini seperti ini sampai klik ini sama, cuman yang membedakan itu di sini, ini sama ini.
Ini mungkin biasanya kasih nama beda aja dari apa nama tombol ini. Misal nih, ini namanya button materi. Mungkin di sini kamu bisa kasih nama tombol materi. Tombol sama yang sini. Nah, ini tuh yang sini tuh pastikan sama. Mungkin kamu foto atau screenshot atau gimana. Nah, cara membuat tombol buat script secara manualnya seperti ini. Yang cuma membedakan yang ini sih, ini aja sih. Gitu, apakah masih bingung? Tapi buat yang button strip materi itu tetap sama kan Mas? Maksudnya dari sananya gitu loh. Iya, tetap sama. Ini kan kamu bisa lihat nih, di sini kan button materi FL klik to go to scene 2. Nah, terus yang dianimasi klik to go to scene 3. Karena kita kan sudah membuat 3 tombol. Tombol yang pertama kan itu tadi dimulai. Kemudian yang kedua itulah materi, ini ya 2, terus animasi 3. Jadi ini pastikan di tiap tombol ini jangan sama. Misal ini sama-sama nih, ini klik to scene 2, yang sini juga 2. Pokoknya jangan sama. Gimana? Iya Mas, Mas coba nanti tak cari di tutor YouTube-nya aja. Oke. Oke, gimana? Oke, sudah oke ya. Yang lain gimana? Ada yang mau bertanya? Oke, Gabriel Evelyn ketinggalan. Ketinggalan gimana? Gabriel Evelyn ketinggalan gimana? Dari mana? Saya di bagian itu Mas. Apa namanya? Actionnya itu buat tombol actionnya itu Mas. Oke. Itu kan sama kayak kemarin ya. Cara membuat tombol action itu sama kayak kemarin. Mungkin saya jelaskan apa ya, cara membuat tampilan, apa aja yang dibutuhkan. Mungkin nanti kamu bisa lihat di YouTube yang saya share kemarin ke temanmu kemarin. Mungkin seperti itu. Oh, berarti ini sebenarnya sama kayak yang kemarin ya Mas? Ya, tapi kan ini saya ajarkan untuk membuat tugas ke depan. Tampilan secara singkat untuk membuat proyek ke depan, seperti itu. Oh, iya baik Mas. Ini juga saya lagi coba-coba. Oke, siap. Oke, mungkin ini saya ajarkan, kebanyakan saya ajarkan tentang tombol-tombol. Nanti bebas kalian animasi kan sudah punya ide sendiri, logika sendiri untuk membuat mau pengen animasi seperti apa. Animasi kayak seperti kemarin tentang fotosintesis atau tentang peredaran darah atau tentang makanan masuk ke mulut sampai ke perut atau gimana, nah, seperti itu. Jadi kan bebas memilih temanya tentang apa. Nah, oke, saya lanjutkan. Sebelum itu ada yang mau bertanya lagi? Sebelum saya lanjut. Oke, oke, udah ya. Oke, saya lanjut ke bagian materi. Bagian materi ini saya buat scene baru lagi. Kita bikin scene 3, yaitu scene materi. Pilih insert, kemudian scene. Oke, sama halnya kita akan membuat background lagi di layer. Background. Background. Mungkin backgroundnya saya random aja, yang nggak perlu bagus-bagus. Nanti yang bagus kalian bikin sendiri. Oke. Kemudian kita buat teks dan juga buat layer buat button. Jadi nanti di materi ini saya akan membuat 2 halaman, misal materi 1 dan materi 2. Ini saya sudah mengambil
mencari sedikit materi penjelasan ya. Saya ambil dari internet. Misalnya saya mengambil molekul dan sel. Saya copy aja. Segini aja mungkin. Kita buat teks. Di sini saya kasih nama sesuai dengan itunya ya. Molekul. Dan kemudian saya membuat teks jaraknya segini. Oke. Nah, ini adalah judulnya, judul materinya. Molekul adalah gabungan bla bla bla, itu adalah materi pertama, kemudian saya membuat materi yang kedua. Nanti di sini saya akan membuat tombol untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya dan tombol kembali untuk kembali ke halaman pertama. Dan saya akan membuat tombol ke menu tadi yang ada tulisan materi dan tombol animasi. Oke, di background di frame 2 ini saya buat insert frame. Kemudian di teks ini saya buat insert blank keyframe. Nah, ingin membuat materi baru. Ya, kita copy lagi aja materinya, materi yang kedua bebas ya. Ini aja. Oke, seperti ini. Nah, kita sekarang di materi ada halaman 1 dan halaman 2. Oke, selanjutnya kita akan buat tombol untuk pindah frame. Kemarin sudah saya jelaskan gimana sih caranya pindah frame. Sama halnya sama kayak membuat scene tadi ya, cuma kan beda script. Oke, yang tadi untuk CS3 mungkin bisa memfoto scriptnya dan bisa dipraktekkan. Oke, kita buat tombol dulu, misal saya membuat tombol sebenarnya segitiga. Saya pakainya yang Polystar tool ya. Atau mungkin di Adobe atau yang lainnya mungkin namanya berbeda, bisa. Yang penting bentuknya ingin seperti segitiga mengarah ke kanan dan mengarah ke kiri. Ini nomornya saya buat 3 karena segitiga, kalau 5 segi 5. Oke, selanjutnya ini saya buat nah arah sana ya. Saya turun di posisinya di sini. Nah, ini saya copy. Lalu di frame 2 di tombol di button saya buat blank keyframe. Nah, saya paste. Saya taruh di sebelah sini untuk tombol kembali. Nah, ini posisinya kita tinggal putar saja atau di horizontal, klik atau di maksudnya di mirror ke sebelah sana. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah memiliki di sebuah desain sederhana yaitu tombol next. Biasanya disebut dengan tombol next, dan ini tombol back. Tombol lanjut dan tombol kembali. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat ini menjadi simbol tombol, simbol button. Mungkin kalian bisa mengikuti ya, karena sudah saya jelaskan cara membuat top button. Saya klik kanan, pilih convert to symbol. Ini saya kasih nama button next. Dan ini di properti saya kasih nama button next juga. Nah, yang ini saya buat button back. Kanan, convert to symbol, _back. Di properti juga saya kasih button back. Oke, ini saya sudah membuat
dua button, simbol button, dan kemudian saatnya untuk mengoperasikannya. Kita pilih kode snip. Nah, di sini kita pilih yang bebas, mau klik to frame and stop, itu maksudnya langsung ke frame 2, atau maksudnya ada tulisan 2 bisa diganti berapa sesuai halaman yang kita inginkan. Kemudian ada next frame, itu langsung ke selanjutnya. Tapi mungkin saran saya pilih yang klik to frame dulu. Kalau kalian sudah paham yang next frame boleh pakai yang itu. Tapi ini saya pakai yang go to frame and stop. Klik 2 kali. Ini saya hapus. Nah, ini yang 5 ini kita ganti 2 karena menuju ke halaman 2 atau materi kedua. Kita ke frame 2, yang ini juga sama. Kita karena tambah kembali, kita ini hapus. Kita ke halaman 1, go to and stop 1. Ini halaman frame 1 dan ini frame 2. Button next dan button back ya. Oke, ini langsung sudah bisa dioperasikan. Kita tes. Kita mulai materi. Nah, jika diklik bisa ke halaman 2, halaman 1. Oke, kita kurang satu lagi, yaitu kita gimana sih caranya membuat tombol untuk kembali ke scene 2 dari materi ke scene 2. Itu kita buat tombol lagi, bebas tombolnya mau tulisan. Kembali ke menu atau go juga bisa, tapi di sini saya biasanya sih saya membuatnya bentuk rumah atau home. Nah, itu artinya adalah menu. Oke, misal seperti ini aja. Tombol menunya seperti ini. Saya buat simbol, foto simbol, saja button home. Dan di sini saya kasih nama button home. Oh ya, mohon maaf. Ini saya membuat layar baru lagi aja yang button home. Nah, button home ini saya buat terus saja. Seperti ini. Saya buat terus saja, insert frame terus. Jadi hanya satu keyframe saja. Karena kalau misal saya script di sini, di frame 1, frame 2 juga bisa langsung kembali ke button home. Ke tombol, ke menu awal. Seperti ini ya. Nah, kita buat scriptnya berada di frame 1. Kita harus di frame 1 membuat scriptnya untuk tombol home. Oke, kita buat scriptnya, kita memakai yang click to go to scene and play. Oke, ini kita hapus. Nah, ini pastikan sama dengan button next. Oke, karena menu itu ada di scene 2, berarti kita buat scene 2 dan di frame 1, dan ini go to and play-nya kita buat stop. Ini stop semua aja ya. Oke, sudah. Kita tes. Oke, mulai. Nah, ini kita klik materi. Oke, kita tes halaman 2, halaman 1 materi, kemudian kita home. Oke, sudah bisa ke tampilan menu.
Coba kalau misal bomnya ini kita klik di frame 2, bisa nggak sih? Gitu. Kita coba. Nah, sudah bisa. Jadi kita membuat skripnya itu di frame 1 saja karena langsung sudah berfungsi tombol home-nya, karena ini home-nya terusan seperti itu. Oke, di materi ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oh iya, sedikit itu. Ini yang teks ini saya buat yang static text ya. Saya buat yang static text karena ini hanya tulisan biasa, tidak selalu tidak ada apa inputan atau keluaran tulisan seperti ini. Cuma teks biasa. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ini saya lanjut ke animasi. Kita buat scene baru. Ini adalah animasi. Ini animasi biasa seperti membuat background dulu. Ini tadi materinya tentang apa ini? Oke, di materi ini tentang molekul atau jaringan. Mungkin buat, misal saya buat tumbuhan bergerak ya. Saya buat background dulu. Misal gini aja, nanti di atas ada animasi. Saya buat air animasi. Oke, mungkin di sini saya buat apa namanya, animasi daun secara singkat ya. Oke, ini saya sudah membuat gambar animasi, gambar daun. Nah, seperti ini. Ini mungkin saya lebih tebal lainnya ya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, ini saya ingin membuat sebuah animasi, tapi saya menganimasikannya nanti di dalam movie clip. Itu saran saya nanti kalau misalnya kalian mengerjakan project tugas, nanti animasi saya harap kalian masukkan di dalam movie clip yang seperti saya contohkan saat ini. Oke, yang pertama kita buat simbol movie clip dulu. Kita klik kanan, kita blok ini dulu ya. Kita blok, klik kanan, convert to symbol, pilih movie clip. Ini kita kasih nama MC
underscore down. Kita klik OK. Nah, di sini kita kasih nama juga MC down. Nah, ini saya kasih atas saja. Oke, selanjutnya kita klik 2 kali untuk membuat animasi di dalam movie clip. Kenapa saya membuat animasi dalam sini? Kalau misal saya membuat di sini, kemudian ini lanjut, maka dia akan malah ke scene 1. Tapi kalau misal kalian membuat di dalam movie clip, dia akan berjalan di dalam movie clip terus-menerus. Jadi tanpa mengganggu dia berpindah ke scene berapa. Dia akan otomatis tetap di scene 4 terus, tidak tiba-tiba berpindah ke scene 1. Oke, ini kan sudah movie clip, kita klik 2 kali. Nah, ini sudah. Lalu saya ingin membuat animasi bebas, ya, mungkin animasi daun jatuh. Mungkin saya sampai di frame 2, saya insert keyframe, ini bebas insert frame, ini bebas apa namanya, kalian ingin menggunakan classic twin, motion twin, shape twin atau semacamnya, bebas. Tapi di sini saya ingin menggunakan create motion twin. Nah, misal seperti ini. Ini sudah. Kemudian saya keluar. Oke, mungkin langsung coba ya, karena tadi sudah membuat script button animasi langsung ke scene 4. Kita coba aja. Kita mulai animasi. Nah, dia langsung membuat langsung seperti ini. Seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Oke, dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan? Oke, dari animasi yang sudah saya jelaskan ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Saya mau tanya, Mas. Iya, gimana? Kalau misalnya animasinya itu dibikin di file yang berbeda, terus dimasukin di file yang yang mau dibuat gitu, gimana, Mas? Bisa nggak? Itu untuk sementara nggak bisa, karena kan maksudnya kayak misal file-file yang satu dan file yang lain, itu nggak bisa. Itu sama saja seperti kalian buat, harusnya kayak apa ya, kayak scene 1 dan scene 2 seperti itu. Kalau misal kalian ingin masukkan file yang berbeda, itu berarti kalian copy apa namanya, layernya, kemudian kamu pindah di scene baru di dalam file yang utama. Atau gimana? Oh iya, kalau misalnya di file yang terpisah itu udah diekspor itu, terus
mau diimport di file yang ini, yang keseluruhan ini bisa nggak? Ya sudah diekspor. Buat animasinya aja gitu. Oh, animasinya. Ini mungkin saya Iya. contohkan dikit ya. Ini misalnya saya buat scene baru di file yang kamu pengen pindah. Nah, misalnya di scene 4. Ini aja, ini kamu animasi sama background. Kamu blok ini aja, kamu animasi diklik, lalu shift background ini biar ke blok seperti ini. Lalu kamu klik kanan, kemudian copy layer. Kemudian kamu di scene 5, itu sama ya kalau pindah file ya, caranya sama. Kamu klik di scene 5, kamu klik kanan di sini, pilih paste. Nah, itu langsung ke paste di situ. Oh, berarti udah ke paste semua gitu ya? Iya. Mas? Oh ya, makasih Mas. Oke. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Oke, mungkin saya izin sebentar, ada urusan bentar. Nanti kalian sambil belajar, nanti jam 5:05 ya. Nanti saya akan kembali lagi. Oke, mungkin saya lanjut aja. Saya lanjut. Kita sudah membuat tampilan awal, yaitu splash screen, kemudian menu, tampilan, materi, dan animasi. Oh ya, ini animasinya ini mungkin tetap kasih home ya, tombol menu. Ini tombol menu seperti ini, biar bisa kembali ke menu awal. Ini saya warnanya saya ganti aja biar nah, ini kan karena tombol home sudah dibuat, maka saya copy aja, pindah ke sini. Kemudian ini
namanya saya ganti 2 karena nama tombolnya jangan hampir sama karena nanti akan ada bentrok pada scriptnya. Caranya itu buat kode snake itu scene and play, dan ini 2, ini stop. Nah, penuh awal. Nah, seperti itu. Oke, mungkin tambahan ini saya akan membuat satu lagi yang mungkin belum saya kasih tahu caranya, yaitu membuat evaluasi atau soal atau tes atau kuis. Oke, caranya cukup mudah. Kita buat tombol dulu sini untuk tombol evaluasi atau kuis. Mungkin kuis saja ya namanya. Kita buat tombol kuis. Kuis, oke. Saya buat simbol dulu. Button kuis. Ini button, dan klik OK. Kasih nama button kuis di propertiesnya. Oke, kita buat scriptnya dulu di sini. Caranya kita kan tadi sudah membuat, saya sudah membuat scene 5. Ya, scene 5 itu nanti berfungsi untuk wadah kuis nanti. Oke, kita buat scriptnya dulu. Kita buat klik to scene and play. Kita hapus. Kemudian kita scene 3 ganti 5. Ini ganti stop. Oke, untuk di kuis ini mungkin kalian harus memperhatikan ini karena waktunya tinggal kurang lebih 25 menit. Mungkin kalian harus memperhatikan cara membuat kuis. Oke, ini mungkin yang pertama saya buat, ini saya background bebas ya. Ini saya nggak usah buat background dulu. Kita buat tombol mulai aja. Mulai kuis itu. Tombol mulai kuis itu untuk apa ya? Mulai kuis awalan. Oke, sudah. Saya buat simbol button seperti biasa. Button mulai kuis. Nah, ini tombol seperti biasa. Nah, yang mungkin kalian harus mengikuti yaitu membuat kuisnya. Ini kuisnya berbasis, saya ajarkan pilihan ganda. Seperti itu. Ya, saya buat, ini saya buat button ya. Saya button. Kemudian saya buat kuisnya. Layar kuis. Layar kuis ini nanti saya akan taruh di frame 2. Frame 2 itu kuis soal pertama, lalu soal selanjutnya, dan selanjutnya sampai ada frame, yaitu frame hasil. Nah, itu nanti di situ ada hasil,
skornya, dan tombol, ada 2 tombol sih, tombol ulangi kuis atau tombol untuk kembali ke menu. Seperti itu. Oke, ini saya buat keyframe baru di frame 2 di layar kuis. Oke. Nah, di sini mungkin saya kasih soal, ambil dari ini aja ya. Tapi nah, bisa soal ini. Oke, ini misal ini mulai. Misalnya saya membuat soal gabungan dari 2 atau lebih unsur atom disebut. Nah, nanti di sini ada beberapa pilihan. Misalnya nanti saya kasih 2 pilihan aja. Tapi untuk projectnya saya minta membuat 4 pilihan. Seperti itu. Oke, ini saya buat 2 tombol. Pilihan A dan pilihan B. Opsi A, opsi B gitu ya. Kalau saya kasih tulisan full. Nah, oke. Saya sudah membuat desain 2 pilihan. Ada molekul jaringan. Nanti, nah ini saya langsung aja membuat soal kedua, karena mungkin saya memprioritaskan membuat soal terlebih dahulu. Jadi untuk membuat simbol buttonnya itu terakhir ya. Saya membuat soal kedua, saya insert keyframe aja atau copy, biar tinggal paste aja di sini. Oke, saya ini membuat 2 quiz saja, yaitu gabung ini quiz, soal pertama dan ini soal 2, dan yang terakhir saya membuat hasilnya. Saya di frame 4, saya klik kanan, pilih insert bring keyframe. Kemudian saya kasih apa namanya, skor. Itu skornya ini saya buat di teks ini, saya buat dynamic text ya. Dynamic text ini untuk, nah ini itu untuk skornya yang ini. Yang ada titik-titik kecil-kecil seperti ini, itu ada dynamic text, itu nanti untuk skornya. Oke, ininya saya kasih nama hasil. Dan ini mungkin di static text ini saya kasih tulisan hasil di sini. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita membuat tombol ini menjadi button. Saya rancangan langkahnya yaitu klik blok ini, klik kanan, control simbol. Karena ini soal pertama, mungkin saya kasih nama soal 1 underscore A, karena soal 1 opsi A. Saya copy ini aja untuk di sini. Nah, jangan lupa ini sama.
Nah, ini saya klik kanan download simbol, saya kasih nama soal 1B. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Ini sama. Kita kasih nama soal 2. Karena soal 2A, karena soal 2 ya. Kita kasih nama soal 2B. Oke, sudah. Selanjutnya, saya akan membuat script ini untuk kita klik mulai kuis, maka langsung ke halaman ini. Caranya yaitu ini kasih nama dulu button PTN mulai kuis. Oke, ini saya buat ke halaman selanjutnya yaitu klik to go to frame and stop karena menuju ke frame selanjutnya, frame yang kita tuju yaitu frame 2. Oke, sudah, kalau misal diklik ini sudah bisa. Kemudian kita buat ini sama. Kita ini tadi menuju ke frame 3. Dua ini menuju ke frame 3. Yang ini menuju ke frame 4. Nah, soal kedua. Kita buat seperti itu. Nah, ini soal kedua. Saya buat ke frame 4. Oke. Ini kan sudah saya buat. Kemudian saya buat gimana sih untuk skornya. Misal kalau benar nanti dapat skor. Kalau salah tidak dapat. Oke, untuk langkahnya yaitu kita pada layer action frame 1. Kita pertama buat scriptnya dulu. Ini scriptnya ini manual ya. Tidak otomatis yang sudah tertera itu tidak ada. Jadi kita buat manual. Di frame di layar action frame 1 kita klik kanan pilih action. Nah, di atas ini kita buat script yaitu kalau nggak salah var score sama dengan 0. Mungkin saya cek dulu aja ya. Oke, benar, var score sama var titik 2 skor sama dengan 0 titik koma. Lalu untuk selanjutnya function maaf lupa lagi karena saya jarang menghafal. Ini ya, function jumlahkan seperti itu. Kurung tutup, kurung awal, enter langsung otomatis seperti itu. Kita buat karena skornya 0, jadi ini skor sama dengan skor. Misal satu soal itu saya buat 50. Jadi kalau benar nanti dapat poin 50. Nah, kalau skor soal pertama benar dapat 50. Jadi soal kedua berarti skornya 50 ditambah benar lagi 50. Seperti itu. Oke, ini adalah skripnya. Kemudian kita ke
frame 2. Kita klik kanan action, layer action frame 2. Kita pilih action. Nah, bentar, kalau enggak, oke. Kemudian di soal A nih, karena soal A ini jawabannya benar, maka kita ketik aja jumlahkan kurung tutup titik koma. Dan soal B itu tidak usah diberi script lagi karena jawabannya salah. Jadi kalau jawabannya benar ditambahkan ini. Kenapa tambahkan jumlahkan? Karena nanti di function ini, karena jumlahkan itu dapat skor. Jadi saya tambahkan jumlahkan. Lalu di frame 3, maksudnya di soal kedua, karena yang benar di B, berarti saya buat script jumlahkan. Seperti ini, karena benar. Oke, untuk selanjutnya, kalau sudah keluar, kemudian ke frame terakhir, itu untuk hasilnya. Hasilnya ini karena saya kasih nama hasil, mungkin saya buat tampilannya dulu, button home, saya copy aja, button home di sini, saya kasih di sini aja. Ini button home yang ketiga. Dapat kembali untuk ke scene 2. Ke scene 2 ya. Scene 2, frame 1 dan good and stop. Kemudian saya buat script untuk bisa mengeluarkan hasilnya, yaitu saya klik kanan pada layer action frame 4, kemudian pilih action, kemudian di atas ini saya kasih tulisan hasil titik teks sama dengan skor, kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, mungkin saya cek dulu. Oke, benar. Tapi jadinya gini, hasil skor titik koma. Hasil titik teks sama dengan skor titik koma. Untuk menampilkan skornya. Oke, mungkin sekarang bisa kita coba. Sebentar, ada yang error. Oh iya, maaf. Ini yang var-nya ini berarti tidak saya kasih titik 2, cuma var skor sama dengan 0. Seperti ini. Saya mulai. Karena tadi ada tulisan error, jadi saya cek. Mulai. Quiz. Saya mulai. Misalnya ini jawabannya A, dan ini jawabannya B. Nah, ini kenapa tidak keluar? Karena di sini nanti kita bisa otak-atik, kita cek ini behavior-nya. Behavior-nya kita buat single line, kemudian di embed-nya ini. Nah, ini kan ada nih, misal font kayak gini, kita al aja. Dan klik OK. Kita tes lagi bisa nggak? Nah, oh ya ini. Hasilnya sudah keluar 100. Tapi coba kita cek kalau misal benar 1, 50, kalau salah semua 0. Oke. Untuk evaluasi kuis itu ada yang mau ditanyakan?
karena ini mungkin bisa masuk dalam project. Ada yang mau bertanya tentang kuis? Ada yang mau bertanya? Atau sudah paham atau masih bingung? Oke, tidak ada yang mau bertanya. Berarti ingin saya anggap kalian sudah paham tentang membuat kuis. Oke, mungkin dari sekian penjelasan yang saya apa namanya saya jelaskan, mungkin saya pilih dulu Devana. Ayo, halo. Iya, Mas. Gimana? Tadi saya sudah menjelaskan apa aja tadi. Tadi dari mulai menambahkan skin, terus membuat tampilan, Ya, terus membuat splash screen, terus membuat kuis, terus penskorannya juga, terus bikin animasinya, ya. kurang lebih itu. Oke. Sama mengaplikasikan yang kemarin sudah diajarkan gitu, Mas. Oke, gitu ya. Oke, berarti semua ini sudah paham atau kamu masih bingung? Kalau dari saya masih perlu dipahami lagi sih, Mas. Soalnya kalau langsung gini langsung paham gitu belum bisa. Oh, begitu ya. Tapi itu sudah bisa. Jadi perlu dipahami lagi. Oke, terima kasih Devana. Oke, ini kan mungkin saya simpulkan. Benar tadi yang bilang Devana, saya simpulkan untuk materi ini kita sudah membuat sebuah skill yaitu animasi loading, kemudian tombol menu, materi animasi quiz. Nanti mungkin nanti untuk the next kalau misalnya ada bonus, nanti saya akan kasih tombol untuk keluar aplikasi. Lalu ketiga itu materi, keempat animasi, dan kelima kuis. Oke, gitu ya. Oke, sebelum saya mengakhiri kelas pada hari ini, ada yang mau ditanyakan lagi? Mau tanya, Mas, Ya, gimana? kalau terkait proyeknya itu harus sesuai yang diajarkan gitu semuanya gitu, Mas? Yang saya ajarkan ini, Iya. kalau untuk tampilan kan bebas, mau tampilan seperti apa, tapi untuk menunya ini mungkin Pak Kris nanti mungkin pertemuan besok atau Kamis ya, itu mungkin akan dijelaskan apa aja yang perlu perlu dicantumkan, atau itu materi, animasi, kuis, atau nanti ada tambahan seperti pendahuluan atau profil atau semacamnya. Nah, seperti itu mungkin. Mungkin bisa tunggu instruksi dari Pak Kris. Oh ya, baik, Mas. Makasih. Ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, mungkin ini sudah 5.29 mau mendekati maghrib. Saya selesaikan kelas ini. Oh, ini ada chat ya. Kak Yeriko, Oh ya, nanti minta tolong recordnya untuk di-upload seperti kamu kemarin ya, Kak. oke. Nanti langsung mungkin jam 9 ya. 9-an mungkin atau jam berapa, nanti langsung bisa cek di YouTube yang kemarin saya share ya. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan dari Gabriel Evelyn. Kamis ya. Kamis nanti mungkin tunggu info dari Pak Kris ada pertemuan atau tidak. Saya juga kurang tahu. Seperti itu. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin saya tutup kelas ini.
Mungkin saya tutup kelas ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semua. Selamat sore. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih, Mas. Ya, Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. ya terima kasih.